Yo guys, balik lagi sama dengan gue Bang Jo Review, dan di video kali ini gue pengen ngebahas smartphone huntingan lagi nih guys. Jadi sekarang ini di depan kalian udah ada smartphone yang lagi-lagi gue dapetin dari Laku Six Trade Center, dimana akhir-akhir ini tuh gue sering banget nih guys dapetin smartphone mantan flagship dengan harga yang miring dan minusnya tuh sedikit banget guys. Kayak contohnya yang sekarang ada di depan kalian ini kalau seandainya teman-teman pengen tahu, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5. Dimana nggak nanggung-nanggung, varian yang gue beli ini adalah varian yang paling tingginya nih guys, yaitu 8/512 GB. Harganya sendiri gue yakin teman-teman pasti kaget karena HP itu gue beli dengan harga 3.720.000 aja. Dimana dengan harga tersebut bisa dibilang minusnya tuh sedikit banget guys. Well, kalau saya teman-teman pengen lihat iklannya, di layar berikut udah gue tampilin deskripsi iklannya. Dan di sini tuh dibilangin layarnya tuh ada dead pixelnya guys. Dan memang di fotonya pun udah kelihatan kalau HP ini tuh ada dead pixel sedikit di bagian kiri layarnya. Well, karena menurut gua minusnya ini tuh kayaknya nggak seberapa, akhirnya gua check out langsung smartphone-nya. Dan tanpa lama-lama, yuk kita langsung aja unboxing si smartphone-nya nih guys. Oke, jadi kali ini mungkin kita coba unboxingnya dari bawah aja, karena kayaknya lebih gampang timbang dari atas. Soalnya gue masih pakai plat andalan ini nih guys. Jadi sorry banget, gue belum sempat buat beli si cutternya. Soalnya akhir-akhir itu di studio nih agak sibuk nih guys. Oke, jadi kita pakai alat seadanya aja. Soalnya cutter lama gue tuh nggak tahu hilang kemana guys. Makanya mau nggak mau gue pakai besi yang kayak tadi nih. Oke, jadi ini adalah si smartphone-nya. Dan packingnya seperti biasa, dipakein bubble wrap sama kardus kayak begini. Dan untuk HP-nya sendiri di sini tuh kayaknya sih dilipatnya lurus gitu ya guys. Maksudnya nggak di flip gitu. Coba kita lihat. Nah, bener aja nih. Oke, kali ini ada sedikit beda karena ada busa-busanya gitu. Mungkin mereka sadar ya kalau ini adalah smartphone flip yang butuh perlindungan ekstra guys. Oke, kita coba ambil HP-nya. Dan ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5 yang gue beli dengan harga 3,7 juta aja guys. Oke, kita inspeksi dulu fisiknya. Di bagian samping sih ini kelihatan ada kayak semacam lecet-lecet gitu. Cuman lecet-lecetnya sih kalau gue lihat ini nggak parah ya guys. Masih terbilang ini cuman sekedar pemakaian aja. Dan bodinya pun juga bisa dibilang terhitung lurus nih guys. Tuh ya, masih aman. Cuman gue notice di bawah sini tuh kayaknya ada crack gitu. Coba teman-teman kelihatan nggak nih? Tuh ya, di bagian sini kayak ada retak gitu. Dan ini retaknya tuh segaris gini doang guys. Oke, gue barusan sempat searching juga kalau harga ganti backrest-nya ini tuh murah banget. Cuma 240 ribuan aja di websitenya Samsung. Dan di sini kalau untuk layar depannya kita lihat ini cuman kotor aja sih guys. Tuh ya. Ada bekas-bekas sidik jari biasa, tapi secara bentukan ini tuh masih oke banget nih. Tuh, aman. Lipatnya pun juga masih rapet. Dan mungkin kita lihat inspeksi layar dalamnya kali ya. Oke, jadi ini dia layar dalamnya. Dan kalau gue perhatiin sih di sini nampaknya anti gores bawaannya udah dicabut ya guys. Tuh ya, bener-bener nggak ada anti gores sama sekali. Dan mungkin kita langsung aja coba nyalain si smartphone-nya nih guys. Oke, di sini udah nyala. So far aman, nggak ada green line kayak biasanya di Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan layar belakangnya pun juga nyala nih guys. Tuh ya. Nah, Samsung Galaxy. Mungkin sebelum kita lihat juga HP ini lebih lanjut, gue pengen ajak teman-teman semua untuk cek spesifikasi kamera dari si Z Flip 5 ini. Dimana untuk kameranya sendiri Samsung Galaxy Z Flip 5 itu tuh dibekali sama setup 2 buah kamera belakang nih guys yang punya resolusi 12 megapiksel. Terus untuk kamera depannya HP itu dibekali sama kamera depan beresolusi 10 megapiksel. Dan tanpa lama-lama berikut ini adalah sampel hasil fotonya. Yuk.
Oke guys, jadi gue udah selesai buat install aplikasi di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Dan tadi mungkin teman-teman udah lihat juga sampel-sampel foto dari HP ini ya guys. Tentu karena ini HP itu baru dirilis tahun 2023 lalu, jadinya secara hasil fotonya sih ini masih oke banget di tahun 2024 ini. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran sama minusnya, di sini mungkin udah langsung kelihatan ya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin di bagian kiri layar ini tuh ada kayak dot pixel gitu yang menurut gue ini tuh ukurannya kecil banget. Dan mungkin kalau di layar putih tuh kondisinya kayak begini guys. Oke. Terus kalau dari segi fungsi sentuhan di sini so far masih aman tuh ya. Teman-teman bisa lihat ini gua coba slide-slide kemana-mana ini tuh masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Dan ya, jadi si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini bisa gue bilang sih ini adalah salah satu smartphone huntingan gue paling worth it di tahun 2024 guys. So, karena minusnya yang dikit banget, menurut gue ini adalah HP huntingan gue yang paling layak buat penggunaan sehari-hari. Dan mungkin HP ini pun juga masih bisa diterima sama teman-teman juga nih, yang biasanya sebel banget sama layar green line. Terus di sini untuk versi Android-nya sendiri mungkin kita bakal cek dulu. Dimana tadi gue udah sempet cek juga versi Android-nya ya guys. Dan HP ini tuh udah pakai One UI 6.1.1 berbasis Android 14. Ini adalah UI versi terbarunya si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Dan di dalamnya sendiri ini juga udah tersedia fitur Galaxy AI guys. Yang bisa dibilang ini adalah AI terbaik dari sebuah smartphone hingga detik ini. Makanya gue bisa bilang dengan harga 3,7 juta, HP ini tuh worth it banget buat teman-teman beli. Dan untuk layar depannya sendiri, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, so far tuh secara fungsinya juga masih normal-normal aja. Terus kalau untuk spesifikasinya sendiri, di sini mungkin gue pengen ajak teman-teman buat lihat lebih lanjut di aplikasi Aidan 4. Dimana untuk spesifikasinya sendiri, dari segi CPU-nya, HP ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy nih guys. Terus dari segi RAM-nya juga ini tuh ada di 8 GB dengan storage 512 GB. Dan untuk layarnya sendiri HP ini tuh pakai foldable Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD Plus berukuran 6,7 inci nih guys. Refresh rate-nya pun juga di sini udah 120 Hz, jadinya udah aman banget. Cuman memang yang menurut gua jadi kekurangan dari HP ini ada dari segi baterainya aja nih guys, yang cuman 3700 mAh aja. So, untuk baterainya bisa dibilang HP ini tuh bakal bersahabat banget sama yang namanya charger. Tapi teman-teman tenang aja guys, karena kalau seandainya kita ngomongin soal performa dari smartphone yang satu ini, menurut gua si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini tuh masih kenceng banget di tahun 2024 guys. Teman-teman bisa lihat tadi skor Antutunya HP itu dapetin skor 1.570.000, which is untuk skor segini sih dengan harga 3 jutaan ini udah kenceng banget guys. Nah, terus belum lupa, gue juga pengen kasih tahu untuk estimasi biaya kalau seandainya teman-teman pengen benerin layar smartphone yang kayak begini. Kemarin gue udah melakukan survei di website resminya Samsung ya guys. Dan untuk ganti bagian layar dari smartphone ini, teman-teman tuh butuh budget 4 jutaan lebih nih guys. Untuk bikin HP ini tuh jadi mulus kayak baru lagi. Nah, mungkin gue sedikit jelasin juga kalau seandainya teman-teman melakukannya yang bagian pergantian, di sini tuh semua bagian smartphone ini, kayak bagian frame-nya itu bakal diganti sama Samsung Indonesia. Even baterainya pun juga bakal diganti nih guys, termasuk sama di bagian layarnya. Tapi mungkin kalau saya teman-teman pilihnya yang bagian perbaikan layar aja, yang diganti itu cuma bagian layarnya aja. Makanya buat teman-teman yang bisa dibilang nggak masalah sama lecet-lecet kayak gini sih, teman-teman cuma tinggal nambah sekitar 2 jutaan aja guys, untuk bikin layarnya jadi kayak mulus lagi. Makanya bisa gue bilang ini adalah salah satu pembelian paling worth it gue di tahun 2024 ini. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran sama performa dari Samsung Galaxy Z Flip 5, bisa juga nonton video full reviewnya yang udah gue taruh di kolom deskripsi juga nih guys. Di sini mungkin gue cuman sekedar testing aja untuk Genshin Impact di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Dan anyway, buat teman-teman yang belum tahu, gue juga udah aktifin fitur alternate game performance sama game booster plus juga nih guys. Makanya harusnya performa maksimal dari HP ini tuh bakal ketahuan setelah kita aktifin semuanya. Dan kita langsung masuk aja ke gameplay Genshin Impact-nya. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke gameplay Genshin Impact dari Samsung Galaxy Z Flip 5 ini.
Dan di sini untuk setelan grafiknya udah gua setel juga di setelan mentok rata kanan ya guys. Jadi untuk grafiknya di sini emang gua force di highest 60 fps karena ini adalah chipset flagship. Dan anyway untuk performanya sendiri setelah gua cobain ini kelihatan banget ya guys. Ini tuh performanya tuh bener-bener masih reliable banget di tahun 2024. Teman-teman bisa lihat di sini FPS-nya tuh bener-bener steady di 60 fps dan nggak ada frame drop sama sekali. Even meskipun gue cobanya di salah satu map baru yang terkenal cukup berat, ini performanya tuh stabil loh guys. Tuh ya. Cuman memang kekurangannya karena ini adalah smartphone kecil, makanya suhunya tuh lumayan cepet naik. Dan mungkin kita coba cari musuh dulu nih guys, buat ngetes performa dari si Galaxy Z Flip 5 ini. Oke, di sini gue udah ketemu musuhnya nih, dan so far untuk frame rate-nya emang masih ya bisa dibilang di 50-60 fps-an. Cuman ini cenderungnya di 55 plus ya guys. Oke. Di sini gue pakein ulti juga so far lumayan aman, gak ada kendala. Dan untuk suhunya di sini terjadi kenaikan ya guys, dari 40 derajat ke 42 derajat. Cuman kalau teman-teman ngerasain nih di tangan, panasnya tuh cuman di bagian yang ada layarnya aja nih guys. Jadi di bagian sininya tuh udah berasa lumayan panas, tapi di bagian bawahnya ini tuh kayak bener-bener aman guys. Oke, kita coba lanjut main lagi dan ngetes kira-kira bakal ada frame drop apa enggak. Dan untuk suhunya di sini udah naik lagi nih guys ke 44 atau 45 derajat. Ya untuk performanya sejauh ini kalau di FPS meter di sini tuh belum ada penurunan yang signifikan banget. Tapi untuk panasnya nih udah makin berasa nih guys. Nah, ini jadi di suhu sini tuh udah makin panas. Makanya buat teman-teman yang mungkin pengen pakai HP ini untuk gaming sih, saran gue teman-teman bisa pakai fan cooler ya guys. Cuman memang fan coolernya tuh bakal ngeganggu banget karena letaknya bakal ada di sini nih. Dan bisa dibilang kalau teman-teman mungkin beli HP ini untuk penggunaan sehari-hari aja, ini tuh masih oke banget guys. Anyway, gue juga pengen ingetin sekali lagi kalau seandainya teman-teman pengen tahu HP ini beli di mana, jadi gue belinya tuh di aplikasi Laku6 Trade Center. Dan itu adalah sebuah aplikasi untuk teman-teman yang mungkin pengen dapetin smartphone bekas dengan harga yang relatif miring nih guys. So, buat teman-teman yang penasaran, aplikasi ini juga udah tersedia di iOS ataupun di Android. Dan palingan segitu dulu aja nih guys, untuk video gua tentang unboxing si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Di sini gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.